Perayaan HUT ke-25 Provinsi Gorontalo tidak hanya diwarnai nuansa adat dan kemeriahan tradisi lokal. Dalam rapat paripurna ke-64 yang digelar di kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Jumat 5 Desember 2025, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan sambutan yang menitik beratkan pada 3 isu utama, yakni refleksi perjalanan 25 tahun, capaian pembangunan, serta arah kebijakan ke depan. Mengawali sambutannya, Gusnar menegaskan fokusnya pada 3 bahasan besar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Gorontalo, Jeffrey Potabuga. Rekan Jeffrey, silakan laporan Anda. Rekan Jeffrey, silakan laporan Anda. Baik Alina dan Tribuners, saya Jeffrey Potabuga melaporkan dari Gorontalo hari ini Sabtu 6 Desember 2025 terkait dengan rangkaian peringatan HUT ke-25 Provinsi Gorontalo yang telah selesai dilaksanakan dengan rapat paripurna ke-64 di kantor DPRD Provinsi Gorontalo Jumat 5 Desember 2025. Pantauan di lapangan sejak pagi kemarin, suasana rapat paripurna sudah terasa berbeda karena seluruh area gedung dihiasi dengan nuansa adat. Di halaman kantor DPRD, rumbai dari daun kelapa muda dan bambu kuning dipasang sebagai penyambutan. Pintu masuk gedung dibuat menyerupai gapura adat khas Gorontalo. Memasuki lobi, lagu-lagu daerah diputar dengan dinyanyikan oleh penyanyi lokal. Suasananya sederhana tetapi menggambarkan identitas budaya Gorontalo. Di dalam ruang paripurna, seluruh tamu undangan termasuk pimpinan DPRD, kepala daerah dan Forkopimda menggunakan busana kerao. Dekorasi dinding juga menampilkan motif khas Gorontalo, sehingga membuat perayaan seperempat abad Provinsi Gorontalo terasa lebih kuat nuansa lokalnya. Pemimpin rapat duduk lengkap menggunakan busana kerao. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Saida mengenakan warna ungu, sementara Ketua DPRD Thomas Mopili dan Wakil Ketua Laode Haimudin menggunakan kerao berwarna kuning. Rapat turut hadir anggota DPD RI Rahmiati Yahya serta seluruh OPD. Banyaknya undangan membuat sebagian OPD harus naik ke lantai 2 untuk mengikuti jalannya rapat. Usai paripurna, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan penjelasan tambahan. Ia mengatakan ada 2 tantangan besar yang sedang dihadapi Gorontalo. Yang pertama adalah penurunan anggaran. Pemerintah Provinsi Gorontalo memproyeksikan APBD 2026 turun sekitar 200 miliar. Jika tahun 2025 APBD berada di angka 1,74 triliun, maka tahun 2026 hanya sekitar 1,5 triliun. Gubernur menjelaskan bahwa penurunan ini terjadi karena berkurangnya dana transfer pusat. Tantangan kedua yang ia jelaskan adalah perubahan iklim. Gubernur menyebut hampir seluruh wilayah kabupaten kota di Gorontalo berada pada kategori rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Ia mengatakan setiap kejadian bencana akan membutuhkan pembiayaan tambahan, sehingga upaya pelestarian lingkungan dan penanaman pohon menjadi penting dilakukan. Kemudian dalam sambutan resminya di rapat paripurna, Gusnar menegaskan bahwa ia memfokuskan penyampaian pada 3 pembahasan utama. Ia mengajak seluruh hadirin melihat kembali perjalanan 25 tahun Provinsi Gorontalo sejak berdiri, mulai dari kondisi pendidikan, kesehatan, hingga kemampuan fisikal yang masih terbatas pada masa awal berdiri. Gubernur kemudian menyampaikan capaian 25 tahun pembangunan. Ia menyebut bahwa APBD Provinsi meningkat dari 52 miliar pada awal berdiri hingga mencapai 1,7 triliun pada tahun 2025. Ia juga menyampaikan peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan angka kemiskinan sebagai bukti adanya kemajuan. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo disebut berada pada peringkat 7 nasional. Gusnar menyebut sejumlah proyek yang selama ini menopang pembangunan daerah seperti GOR, jembatan, pelabuhan, dan Bandara Jalaluddin. Di sektor kesehatan, beberapa fasilitas telah dibangun.
Ia juga membacakan sejumlah penghargaan nasional yang diraih pemerintah Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2025. Untuk proyeksi ke depan, Gubernur menegaskan komitmen menjalankan program strategis nasional seperti makan bergizi gratis, pembentukan koperasi merah putih, sekolah unggul Garuda, sekolah rakyat, serta penguatan sektor pertanian. Ia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan percetakan sawah seluas 5.624 hektar sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan. Demikian laporan langsung saya dari Gorontalo. Jeffrey Potabuga, Tribun Gorontalo, kembali ke studio. Sebetulnya tantangan ada di dalam naskah saya, tapi karena buru-buru tidak Iya. bisa lewat saya. Apa itu kira-kira, Pak? Tantangannya satu, ya. Tantangannya satu, anggaran sangat terbatas. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim itu akan mengancam terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor, dan lain-lain sebagainya. Itu memerlukan biaya lagi kalau kita memulihkan. Oleh sebab itu kita harus terus berupaya untuk melestarikan lingkungan. Ya, menanam pohon. Iya, iya. Siap. Saya Pak, kira itu nah. dua tantangan itu aja. Kalau ada duit selesai semuanya. Iya, Pak. Yang jelas cita-cita awal itu yang pertama kita belum bisa tuntaskan, yaitu menurunkan angka kemiskinan. Nah, itu fokus. Provinsi Gorontalo dikatakan bisa berhasil ketika kemiskinan semakin hari, semakin tahun, semakin menurun. Itu tugas pokok kita karena kita mendirikan provinsi itu tujuan utamanya adalah mengurangi angka kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan masih Sekitar 13,24%, masih di atas rata-rata nasional. target ke depan, Pak, apakah ada? Target ke depan ini kita bisa turunkan sehingga bisa di bawah 2 digit, jadi di bawah 10. Iya. Ya, kita bisa melakukan 2 itu. Pak, suaranya untuk penetapan UMP Provinsi Gorontalo 2020. UMP kita masih menunggu petunjuk dari kementerian karena itu pedomannya ada di sana. Nanti dia sudah turunkan pedomannya, nah itu baru kita hitung di provinsi. UMS itu merupakan pengembangan dari UMP. Kita di provinsi bisa memilih salah satu mana yang bisa kita lakukan, dan kita di sini saya sudah beritahu kalau bisa kita memilih UMS-nya pertambangan. Pertambangan. Karena sektor itu sudah. Nah, siap. Oke. Cukup semua hampir mantan-mantan gubernur tadi memberikan ucapan, saya lihat bagaimana Pak Gub melibatkan para mantan daerah ini dengan Itu merupakan pernyataan spontan dari mereka, pernyataan spontan dari para tokoh itu, dan itu merupakan spirit yang baik sekali bagi kita untuk kita doakan melanjutkan perjuangan mereka, baik yang pernah menjabat maupun yang berada di job-job yang lain, semuanya menyatu untuk melakukan hal yang benar. artinya Pak Gub tidak melupakan para pemimpin sebelumnya untuk tetap melibatkan. Itu harus, itu kewajiban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.